Kepada yang terhormat Bapak Kadayota Ernanda Arianto Eskom MT PhD, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Imade Wiradharma, beserta rekan saya Muhammad Alian Sidi, untuk menyampaikan hal-hal menarik terkait dari artikel yang berjudul A Survey on the 5G Network and its Impact on Agriculture, Challenges and Opportunities. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dunia, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, produksi pangan di seluruh dunia harus ditingkatkan dengan cepat. Permintaannya sangat besar, harus dilayani dengan biaya yang efektif tanpa membuang sumber daya seperti air dan listrik. Untuk meningkatkan kemampuan produksi dan analitik, petani dan industri pertanian beralih ke IoT. IoT melibatkan beberapa jenis sensor yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas utama yang mendorong masa depan pertanian ke tingkat berikutnya. Sensor-sensor itu ditempatkan di seluruh lapangan, memungkinkan para petani memperoleh wawasan terperinci tentang berbagai parameter tanah, tanaman, cuaca, ternak, dan lain-lainnya. Dengan teknologi IoT, petani diberikan informasi lengkap di berbagai tingkat pertanian cerdas, seperti analisis dan pemetaan tanah, irigasi, pupuk, dan pestisida, maupun deteksi penyakit, prediksi, dan juga pemantauan hasil panen. Saat ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat membatasi penggunaan teknologi jaringan nirkabel 3G maupun 4G di sektor pertanian dari potensi maksimalnya. Keterbatasan tersebut antara lain area operasi, alokasi sumber daya, perubahan kecepatan data, masalah end-off antara jaringan heterogen, kemudian diperlukan adanya latensi yang sangat rendah yang dikombinasikan dengan konektivitas tinggi. Keterbatasan jaringan seluler saat ini akan diatasi dengan transisi ke generasi berikutnya, yaitu teknologi jaringan seluler 5G. Di mana 5G adalah teknologi jaringan seluler generasi kelima yang memanfaatkan spektrum pita tinggi. 5G dapat membedakan setiap perangkat dengan menggunakan teknik radio kognitif dan mengalokasikan saluran dinamis. Berikut adalah kelebihan dari jaringan 5G dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang pertama yaitu memiliki kapasitas yang tinggi, kemudian latensi yang berkurang, adanya kepadatan koneksi yang tinggi, kemudian memiliki throughput tinggi, kemudian adanya peningkatan efisiensi spektral, konektivitas yang mulus. Selanjutnya adalah memiliki cakupan area yang lebih luas, kemudian peningkatan efisiensi energi jaringan. Berikutlah perbandingan jaringan 5G dengan jaringan generasi sebelumnya. Pada tampil berikut dapat kita lihat perbedaannya paling mencolok, yaitu 5G memiliki tingkat bandwidth yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu 30 hingga 300 GHz. Sedangkan dari sisi kecepatan, di sini dapat kita lihat 5G memiliki tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Dapat kita lihat di sini adalah 10 hingga 30 giga per second. Kemudian dari sisi latensi, di sini terlihat 5G memiliki tingkat latensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian dari mobility, di sini terlihat cakupan 5G jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu hingga mencapai 500 km. Agar perangkat IoT pertanian berfungsi secara maksimal, diperlukan adanya jaringan seluler yang cepat dan handal. Oleh karena itu, jaringan seluler 5G sangat cocok untuk mendukung smart farm atau smart agriculture ini. Dengan memungkinkan jangkauan yang lebih luas, konsumsi energi yang lebih rendah, perangkat berbiaya rendah, dan efisiensi spektrum yang tinggi. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh penerapan 5G di bidang pertanian. Dengan semakin majunya teknologi 5G, diharapkan dapat mendorong sektor pertanian lebih maju. Dengan meluasnya cakupan 5G, sektor pertanian sangat diuntungkan untuk mengelola pertanian, peternakan, dan lain-lain. Teknologi 5G mempermudah penerapan, pemantauan, dan pengelolaan perangkat IoT.
Apa saja contoh penerapan 5G di bidang pertanian? Mari kita bahas satu persatu. Kemajuan dalam teknologi dan perangkat augmented reality dan virtual reality atau sering disebut dengan VR, pada perangkat ini dapat membantu petani dalam memberikan informasi seperti statistik tanaman, hewan, dan mesin, dan statistik pakan langsung dari drone, pembaruan cuaca, kondisi tanah dan air, bahkan deteksi penyakit dan hama bertenaga AI untuk tanaman dan hewan ternak, serta pemeriksaan tanah dan lain-lain, hanya melalui kacamata dan smartphone. Misalnya, dengan memakai kacamata VR dan melihat tanaman, petani dapat memperoleh informasi penting, seperti apakah tanaman terinfeksi atau kapan bisa dipanen. Dengan demikian, petani dapat melakukan pengelolaan dengan cara yang lebih produktif, yang berpotensi meminimalkan tenaga kerja, konsumsi waktu, dan kerugian panen, dan memastikan hasil yang berkualitas. Nah, selanjutnya, Unmanned Aerial Vehicle, atau kendaraan udara tak berawak, atau dikenal dengan nama drone. Baru-baru ini, drone telah banyak digunakan di industri pertanian. Menerapkan teknologi drone, pertanian, dan perusahaan pertanian dapat meningkatkan hasil panen, menghemat waktu, dan membuat keputusan pengelolaan lahan yang maksimal. Kinerja jangka panjang, drone ini dapat digunakan untuk tugas berbasis udara dan berbasis darat. Beberapa area utama di mana penggunaan drone bermanfaat untuk: yang pertama, analisis tanah dan lapangan, penyemprotan tanaman, penanaman benih, pemantauan ternak, penilaian kesehatan, serta pengiman produk pertanian. AI-driven robot, atau robot yang digerakkan oleh AI. Robot pertanian ini dirancang untuk menavigasi diri mereka sendiri di seluruh lapangan menggunakan GPS dan mengidentifikasi serta mengumpulkan buah-buahan dan sayuran yang siap panen. Misalnya, ketika robot menemukan hama setelah pemeriksaan dekat beberapa tanaman, ia memindai lokasi dan detail hama atau penyakit yang ada. Robot dapat dirancang untuk mengendalikan pestisida, mengarahkan secara mandiri ke posisi yang ditandai, dan menyemprotkan pestisida yang diperlukan berdasarkan jenis hama atau penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas Data Analytics and Cloud Repository, atau disebut dengan analisis data dan penyimpanan cloud. Data adalah salah satu fitur terpenting dari kemajuan teknologi yang mendorong industri pertanian cerdas. Semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti sensor IoT, drone, dan robot, di beberapa peternakan disimpan dalam penyimpanan data cloud. 5G dan komputasi edge akan memungkinkan transfer data yang cepat ke cloud, sehingga analitik real-time dan komunikasi mesin ke mesin dapat merampingkan atau mempercepat dan mengotomisasi proses pertanian. Selanjutnya, kita akan membahas potensi 5G di masa depan. 5G saat ini lebih baik dari jaringan seluler generasi 4G saat ini. Berbagai operator telekomunikasi sedang melakukan pengujian untuk mendorong perkembangan guna mendapatkan kinerja maksimum dari sistem mereka. Jaringan yang padat sangat penting bagi IoT untuk memberikan dukungan dalam menghubungkan sejumlah besar perangkat. Operator telekomunikasi memproyeksikan beberapa kasus penggunaan teknologi 5G, di mana industri hiburan, perawatan kesehatan, dan sektor pertanian termasuk di antara yang teratas yang sangat menguntungkan. Teknologi 5G memiliki kecukupan substansial di sektor pertanian dan dapat membawa masa depan proses pertanian yang lebih presisi, yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan mereka. Mereka juga dapat mendukung penyebaran perangkat IoT di berbagai tingkat dan menyediakan beberapa layanan, seperti penyediaan konfigurasi perangkat, manajemen perangkat, keamanan, penagihan layanan berbasis lokasi, fasilitas aplikasi, dan analitik data. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.